Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1166 sampai tahun 1170. Bab 1166. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Tang Xiaomeng tiba-tiba berteriak pada Tang Mingji. Tang Mingji tertegun sejenak, lalu bertanya dengan suara rendah, apakah kamu ingat jalan keluarnya? Saya tidak ingat. Tang Xiaomeng menjawab tanpa daya, dan kemudian melanjutkan, tetapi saya punya cara untuk keluar. Ada solusi. Tang Mingji bertanya dengan sangat bingung. Saudaraku, Fendi Sanders memiliki konflik dengan orang-orang di lembah Huaxian, dan bahkan memukuli orang-orang di lembah Huaxian seperti itu. Selama kita mengirim Fendi Sanders ke orang-orang di lembah Huaxian pasti akan melakukannya. Orang yang mengirim keduanya kita keluar. Tang Xiaomeng berkata dengan suara rendah. Mimpi kecil, apa yang kamu bicarakan? Setelah Tang Mingji mendengar kata-kata Tang Xiaomeng, dia berteriak dengan ekspresi sangat marah, dan kemudian berteriak dengan penuh semangat, Fendi Sanders adalah temanku, baru saja Fendi Sanders membeli pil baikau dari lembah Huaxian untuk kami berdua. Kamu sebenarnya ingin memberi Fendi Sanders kepada orang-orang di lembah Huaxian, tahukah Anda bahwa orang-orang di lembah Huaxian akan membunuhnya? Anda tidak mungkin begitu kejam. Hati nurani. Setelah Tang Xiaomeng mendengar kalimat ini, dia mencibir dengan jijik, dan kemudian berkata dengan ringan, saudaraku, tidakkah menurutmu kalimat ini konyol? Sungguh konyol. Tang Mingji bertanya dengan bingung. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan kita berdua sekarang? Sekarang kita tersesat di sini, kita tidak tahu bagaimana cara keluar, dan Fendi Sanders masih koma. Bahkan jika kita tahu caranya jalan keluarnya sekarang, bagaimana kita bisa mengeluarkan Fendi Sanders? Bawa Feng keluar dan beritahu aku. Tang Xiaomeng berkata langsung. Tang Mingji tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Tang Xiaomeng, dan kemudian berkata dengan suara rendah, tidak peduli apa, saya tidak akan pernah meninggalkan Fendi Sanders, dan Fendi Sanders tidak meninggalkan kami berdua sekarang. Oke, karena kamu tidak berniat meninggalkan Fendi Sanders, maka kita tunggu di sini sampai mati. Tang Xiaomeng menjawab dengan mulut melengkung. Setelah ragu-ragu sejenak, Tang Mingji berjalan langsung ke sisi Fendi Sanders, dan menggendong Fendi Sanders di punggungnya. Meskipun Fendi Sanders sedang koma saat ini, Fendi Sanders masih sadar. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, jadi dia tidak bisa membuka matanya atau berbicara, tetapi dia bisa mendengar percakapan antara Tang Mingji dan Tang Xiaomeng. Dialog antara. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Tang Xiaomeng mengerutkan kening dan bertanya pada Tang Mingji. Aku akan mencari tempat yang memiliki sinyal. Tang Mingji menjawab dengan suara rendah, lalu berjalan maju dengan Fendi Sanders di punggungnya. Tang Xiaomeng menatap punggung Tang Mingji dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Pada saat ini, dia tidak mengerti mengapa Tang Mingji begitu gigih. Keduanya baru mengenal Fendi Sanders kurang dari 3 hari. Saat ini, Tang Mingji dapat menyerahkan Fendi Sanders kepada masyarakat Huaxiangu, sehingga keduanya dapat bertahan hidup. Tetapi Tang Xiaomeng tidak tahu apa yang ditekankan oleh Tang Mingji. Dengan cara ini, Tang Mingji berkeliaran di sekitar lembah dengan Fendi Sanders di punggungnya selama lebih dari 1 jam, tetapi dia masih tidak dapat menemukan tempat dengan sinyal, dan dia juga tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Saat ini Tang Mingji kelelahan, dan dia sangat putus asa. Saudaraku, ayo kembali, jika ini terus berlanjut, kita berdua akan mati di sini. Kata Tang Xiaomeng kepada Tang Mingji dengan ekspresi patah. Kubilang, aku tidak akan menyerah pada Fendi Sanders, aku tidak bisa mengkhianati teman-temanku. Tang Mingji menjawab dengan suara rendah. Kamu. Tang Xiaomeng memandang Tang Mingji di depannya, dengan ekspresi rusak yang tidak normal di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Tapak. Pada saat ini, Tang Mingji tiba-tiba mendengar langkah kaki. Setelah mendengar langkah kaki, ekspresi wajah Tang Mingji dan Tang Xiaomeng berubah, karena mereka tahu di dalam hati bahwa orang-orang dari Huaxiangu pasti telah menyusul. Saat ini, jika mereka berdua ditangkap oleh penduduk lembah Huaxian, akhir pasti akan menjadi jalan buntu, dan penduduk lembah Huaxian pasti akan menganggap mereka sebagai kaki tangan Fendi Sanders. Sudah berakhir, orang-orang dari lembah Huaxian pasti datang ke sini, kita berdua sudah mati. Kata Tang Xiaomeng kepada Tang Mingji dengan ekspresi putus asa. Jangan bicara, jongkok. Tang Mingji mengerutkan kening dan memarahi. Setelah Tang Xiaomeng ragu-ragu sejenak, dia hanya bisa berjongkok tanpa daya di tanah. Langkah kaki itu semakin dekat dan dekat dengan mereka. Beberapa menit kemudian, Tang Mingji dan Tang Xiaomeng berjalan mendekati Tang Mingji dan Tang Xiaomeng sendirian. Ketika Tang Mingji melihat orang ini, ada kilatan kegembiraan di matanya, dia segera berdiri dan berteriak, Nona Ye, bukan. Benar sekali, orang yang menyusul saat ini tidak lain adalah Ye Tong. Pemilik lembah Huaxian khawatir Fendi Sanders tidak mati, jadi dia meminta orang-orang keluar untuk melihat bagaimana keadaan Fendi Sanders dan yang lainnya. Tapi Ye Tong khawatir Fendi Sanders akan ditemukan oleh orang lain, jadi dia berinisiatif mengambil tugas itu. Di mana Fendi Sanders? Setelah Ye Tong tidak melihat Fendi Sanders, ada kilatan aneh di matanya, dan dia buru-buru bertanya.
Nona Ye, kamu adalah... Tang Mingji tahu betul bahwa Ye Tong berasal dari Huaxiangu, jadi dia tidak tahu tujuan Ye Tong mencari Fendi Zanders. Jangan khawatir, aku di sini untuk membawamu keluar, kamu tidak bisa keluar tanpa seseorang yang membimbingmu. Ye Tong secara alami tahu apa yang dipikirkan Tang Mingji saat ini, jadi dia menjelaskan. Fendi Zanders ada di sini. Tang Mingji buru-buru menyingkir. Ye Tong berjalan ke sisi Fendi Zanders. Melihat Fendi Zanders tidak sadarkan diri, sedikit kekhawatiran muncul di matanya, lalu dia berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders mungkin tidak tahan dengan efek samping dari 3 pil Naki sekarang. Jadi saya pingsan. Zanders Group tidak dalam bahaya, kan? Tang Mingji bertanya dengan sangat cemas. Aku tidak terlalu paham soal ini. Lagi pula, pil Naki sangat langka. Baru pertama kali aku melihat seseorang meminum pil Naki. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku makan 3 pil Naki. Keluar, dan kemudian kamu membawa Fendi Zanders ke Jiangcheng, menurutku seseorang di sana seharusnya bisa menyelamatkannya. Ye Tong berkata dengan suara rendah. Bagus. Tang Mingji mengangguk dengan tergesa-gesa setelah mendengar kata-kata ini, dan kemudian mengambil inisiatif untuk melafalkan Fendi Zanders. Dan Tang Xiaomeng memandang Ye Tong dengan ketidakpuasan, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, Ye Tong adalah harapan mereka untuk bertahan hidup sekarang. Ye Tong membawa Tang Mingji berkeliling lembah untuk waktu yang lama, dan akhirnya sampai di sebuah gua, dan berkata dengan lembut, kamu hanya perlu melewati gua ini, dan kemudian kamu dapat menghubungi orang-orang di luar. Oke, terima kasih nona kamu. Tang Mingji berkata pada Ye Tong dengan rasa terima kasih. Apakah ada bahaya di lubang ini? Tang Xiaomeng tampak sedikit tidak percaya pada Ye Tong, jadi dia mengerutkan kening dan berkata. Setelah Ye Tong mendengar kalimat ini, wajahnya tampak cemberut, lalu dia berkata dengan suara rendah, jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu tunggu saja di sini sampai mati. Setelah mengatakan ini, Ye Tong pergi tanpa menoleh ke belakang. Bab 1167. Setengah jam kemudian, Ye Tong kembali ke lembah peri bunga sendirian dan datang ke kamar pemiliknya. Bagaimana caramu menemukannya? Pemilik lembah bertanya dengan lembut. Menemukannya. Ye Tong menjawab dengan suara rendah. Apakah kamu membunuhnya? Pemilik lembah terus bertanya. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Ye Tong menjawab dengan jujur. Kau membiarkan mereka pergi. Ekspresi wajah Guzu sedikit marah, dan dia bertanya dengan suara rendah. Kebaikan. Setelah Ye Tong ragu-ragu sejenak, dia mengangguk. Bentak. Setelah mendengar perkataan Ye Tong, pemilik lembah menamparkan wajah Ye Tong dengan keras dengan punggung tangannya, lalu menatap matanya dan berteriak, Ye Tong, aku sangat percaya padamu, aku ingin memberimu seorang jenderal. Itu kesempatan untuk penebusan, tapi aku tidak berharap kamu memenuhi kepercayaanku, kamu benar-benar mengecewakanku. Tuan Gu, Fendi Zanders adalah orang miskin, dia hanya menginginkan ramuan itu untuk menyelamatkan pacarnya. Ye Tong membuka mulutnya untuk menjelaskan. Saya tidak peduli apa alasan Fendi Zanders. Dia seharusnya tidak datang ke lembah Huaxian kita untuk mengambil sesuatu. Sekarang biarkan orang ini pergi. Biarkan aku memberitahumu apa. Guzu menatap Ye Tong di depannya, dan berteriak dengan gemetar di sudut mulutnya. Dan Ye Tong tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar kata-kata Guzu, lalu mengertakkan gigi dan berkata, aku bersedia menerima hukuman apapun. Menghukum. Guzu mencibir, lalu langsung meraih dagu Ye Tong, dan berkata dengan suara dingin, apa menurutmu aku menyukaimu, jadi aku tidak berani melakukan apapun padamu. Tidak. Ye Tong dengan cepat menggelengkan kepalanya. Mulai besok, aku akan menghukummu pergi ke Hausangwan untuk dikurung, dan kamu akan keluar setelah 5 tahun. Pemilik lembah berteriak dengan dingin. Setelah Ye Tong mendengar kata-kata Guzu, ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tapi dia tidak banyak bicara, hanya berbalik dan pergi. 5 tahun. Bagi Ye Tong, ini adalah angka yang sangat menakutkan. Bagaimanapun, sekarang adalah usia terbaik Ye Tong, setelah 5 tahun berlalu, Ye Tong mungkin berusia 30 tahun saat itu. Tapi saat ini, Ye Tong tidak menyesal, karena dia merasa telah melakukan hal yang baik, hal yang benar. Di sisi lain, Tang Mingji akhirnya memilih untuk mempercayai kata-kata Ye Tong setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia merasa jika Ye Tong benar-benar ingin menyakiti mereka, dia bisa melakukannya terhadap mereka, tidak perlu berbohong. Jadi dia membawa Fendi Zanders ke dalam gua. Tang Mingji berjalan di dalam gua selama hampir 2 jam, dan akhirnya keluar dari lembah. Setelah meninggalkan lembah, Tang Mingji mengeluarkan ponsel Fendi Zanders dan menelepon Fang Zihua. Dan kesadaran Fendi Zanders berangsur-angsur menjadi kabur sejak saat ini, dan Fendi Zanders tidak mengingat apapun yang terjadi kemudian. Ketika Fendi Zanders membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia sebenarnya ada di rumah Ye Juechen. Setelah Fendi Zanders bangun, dia menggerakkan tubuhnya sebentar. Ia menyadari bahwa meskipun anggota tubuhnya dapat bergerak, ia sangat lemah. Apakah kamu bangun? Ye Juechen bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut saat dia melihat Fendi Zanders membuka matanya. Orang tua, kamu telah merugikanku kali ini. Fendi Zanders berkata kepada Ye Juechen dengan suara lemah.
Pil Naki adalah obat ajaib dan racun. Kalau kamu makan 3 pil Naki sekaligus, kamu pasti tidak akan sanggup menanggungnya, apalagi kamu. Yah, bahkan aku mungkin tidak mampu menahan efek samping yang begitu kuat. Kata Ye Juechen ringan. Jadi, bagaimana keadaan tubuhku sekarang? Fendi Zanders buru-buru bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku sudah menghubungkan semua tendonmu, selama kamu bisa bangun, itu berarti tidak ada yang serius denganmu. Ye Juechen memandang Fendi Zanders dan menjawab. Setelah Fendi Zanders tahu bahwa dia tidak melakukan apa-apa, ekspresi wajahnya sedikit rileks, dan kemudian dia terus bertanya, bagaimana saya bisa datang kepadamu? Fang Zihua dan 2 anak mudalah yang mengirimmu ke sini. Jawab Ye Juechen. Bagaimana dengan Tang Mingji dan Tang Xiaomeng? Saat ini, Fendi Zanders ingat bahwa dia diselamatkan oleh Tang Mingji, jadi dia bertanya dengan penuh semangat. Kedua orang itu pergi setelah mengirimmu ke sini, dan aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kata Ye Juechen ringan. Saat ini, Fendi Zanders masih sangat berterima kasih kepada Tang Mingji, karena dia mendengar percakapan antara Tang Mingji dan Tang Xiaomeng. Dalam keadaan seperti itu, masuk akal jika Tang Xiaomeng menyerahkan Fendi Zanders. Bagaimanapun, keduanya bertemu Fendi Zanders secara kebetulan, dan wajar jika mereka berdua tidak menyelamatkan Fendi Zanders. Tapi Tang Mingji tidak pernah memilih untuk melepaskan Fendi Zanders, yang membuat Fendi Zanders sangat tersentuh. Adapun kemunculan Ye Tong nanti, Fendi Zanders tidak menduganya. Orang tua, kamu seharusnya mendapatkan semua bahan obatnya, kan? Yang paling dikhawatirkan Fendi Zanders saat ini adalah masalah pil Huihun. Yah, aku sudah menyempurnakan pil pengembalian jiwa untukmu. Ye Juechen menyerahkan botol porselen kepada Fendi Zanders sambil berbicara. Setelah Fendi Zanders melihat vas porselen, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat. Bagaimanapun, dia mengambil risiko besar hanya untuk pil pengembalian jiwa ini. Sekarang setelah dia mendapatkan pil pengembalian jiwa, Fendi Zanders merasa bahwa semua yang telah dia lakukan tidak sia-sia. Awalnya, aku berencana untuk membiarkanmu keluar untuk mengalami sendiri kali ini, sehingga kamu dapat melihat apa itu dunia pejuang yang sebenarnya, tapi aku tidak menyangka kamu akan menghadapi begitu banyak masalah. Jejak rasa bersalah melintas di mata Ye Juechen saat dia melihat Fendi Zanders. Lagi pula, jika dia tidak meminta Fendi Zanders untuk menemukan bahan obat ini, Fendi Zanders tidak akan seperti ini. Tidak apa-apa, selama aku memiliki pil pengembalian jiwa, itu sudah cukup bagiku untuk bekerja keras. Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berkata pada Ye Juechen. Dia tidak bermaksud menyalahkan Ye Juechen sama sekali sekarang, jika bukan karena Ye Juechen, Fendi Zanders tidak akan pernah mendapatkan pil pengembalian jiwa. Meskipun bakat bela diri kuno Anda agak bodoh, saya telah melihat ketekunan dalam diri Anda yang belum pernah saya miliki sebelumnya, jadi mulai sekarang Anda dapat dianggap sebagai murid pengantar saya Ye Juechen. Ye Juechen memandang Fendi Zanders dan lanjutan. Orang tua, jangan membuatnya terlihat seperti kamu dirugikan, bukan? Aku membayarmu untuk menjadi guruku. Fendi Zanders berteriak sedikit tanpa berkata-kata. Saya tidak menerima beberapa orang bahkan jika mereka mengeluarkan uang. Kata Ye Juechen dengan sangat bangga. Itu karena kamu tidak mengeluarkan cukup uang. Fendi Zanders langsung membalas. Berhenti bicara omong kosong, ambillah ini. Setelah mengatakan ini, Ye Juechen langsung menyerahkan liontin giok kepada Fendi Zanders. Bab 1168. Setelah Fendi Zanders mengambil liontin giok itu, dia melihatnya dengan cermat. Lalu dia bertanya pada Ye Juechen dengan ekspresi bingung, apa ini, apakah ini bernilai uang? Kamu tidak bisa membeli liontin giok ini meskipun kamu punya uang. Ye Juechen berkata dengan lembut. Liontin giok jenis apa yang tidak bisa dibeli meskipun kamu punya uang? Kamu tidak membodohiku, kan? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata. Liontin giok ini adalah milik pribadi saya, tetapi pada dasarnya semua orang di dunia seni bela diri kuno mengetahui atau pernah mendengar tentang liontin giok ini, jadi jika Anda menghadapi bahaya lain kali, keluarkan saja liontin giok ini, saya rasa kebanyakan orang harus memberi saya wajah ini. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ye Juechen, dia terdiam dalam sekejap, dan berkata dengan mulut melengkung, kupikir kamu memberiku harta setelah sekian lama, tapi aku tidak menyangka itu akan terjadi. Jadilah liontin giokmu. Tidak ada bayi lain, kamu dapat mengubahnya untukku. Tidak lagi, hanya yang ini, apakah kamu menginginkan cinta? Kata Ye Juechen langsung. Fendi Zanders memandang Ye Juechen dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata tanpa daya, oke, bagaimanapun, jangan sia-sia. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders langsung menerima liontin giok itu, lalu bangkit dan meregangkan tubuh sebentar, menatap Ye Juechen dan bertanya, kalau begitu aku harus bisa pergi sekarang, kan? Ya, tapi sebaiknya kamu tidak berkelahi dengan orang lain selama ini. Bagaimanapun, tendonmu masih dalam tahap penyembuhan. Kamu hanya bisa melakukan aktivitas berat ketika tendonmu sudah sembuh total. Ye Juechen mengingatkan. Oke, begitu. Fendi Zanders memandang Ye Juechen dan mengangguk ringan, lalu berjalan keluar ruangan tanpa berkata apa-apa. Setelah meninggalkan rumah Ye Juechen, Fendi Zanders masih sangat bersemangat. Bagaimanapun, dia akhirnya mendapatkan pil pengembalian jiwa, jadi hal terpenting baginya sekarang adalah menemukan Cleo Fei Lin.
Dan kali ini, Fendi Zanders membayar harga yang sangat mahal untuk menemukan pil pengembalian jiwa. Dia tidak hanya hampir mengorbankan nyawanya sendiri, tetapi dia juga berhutang banyak budi. Tentu saja, bantuan dari Ye Juechen, Fang Zihua, Qin Lan dan lainnya mudah untuk diucapkan, lagi pula, Fendi Zanders sering dapat bertemu mereka di masa depan. Namun Fendi Zanders tidak tahu bagaimana membalas budi Tang Mingji dan Ye Tong, karena Fendi Zanders tidak tahu kapan dia akan bertemu orang-orang ini lagi. Sambil memikirkan hal-hal ini, Fendi Zanders mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, dan kemudian langsung bergegas ke bandara Jiangcheng. Sekarang dia ingin kembali ke kota Nanyuan untuk mencari Cleo Feilin. Di dalam taksi, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Cleo Feilin. Namun ponsel Cleo Feilin selalu dimatikan, yang membuat Fendi Zanders tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya, jadi dia terus mendesak pengemudi untuk mengemudi lebih cepat. 10 menit kemudian, Fendi Zanders naik ke pesawat dengan perasaan gugup. Jam 5 sore. Fendi Zanders akhirnya tiba di kota Nanyuan. Selama periode ini, Fendi Zanders terus menelepon Cleo Feilin, tetapi tidak ada jawaban, yang membuat Fendi Zanders semakin gelisah. Setelah Fendi Zanders datang ke grup Tiancheng, dia langsung berlari menuju kantor Cleo Feilin. Karena banyak orang sudah mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah pacar Cleo Feilin, jadi tidak ada yang berani menghentikan Fendi Zanders. Segera, Fendi Zanders datang ke kantor Cleo Feilin. Namun setelah tiba di kantor Cleo Feilin, Fendi Zanders menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Kepala Fendi Zanders berdengung, dan dia bertanya-tanya apakah Yang Cui Juan telah menemukan sesuatu. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan langsung pergi ke kantor Xie Beihua. Saat ini, Xie Beihua sedang mengobrol dengan sekretarisnya. Ketika dia melihat Fendi Zanders masuk, dia terkejut. Dia buru-buru mendorong sekretaris itu menjauh, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi gugup, "Zanders. Tuan Zanders, mengapa kamu ada di sini?" "Sudah." Fendi Zanders memandang sekretaris Xie Beihua dengan acuh tak acuh, lalu berkata tanpa ekspresi, "Kamu keluar dulu." "Baiklah, Tuan Zanders." Sekretaris itu menjawab dengan gugup, lalu buru-buru berbalik dan berjalan keluar kantor. "Di mana Phil?" Setelah melihat sekretarisnya pergi, Fendi Zanders bertanya langsung pada Xie Beihua. "Tuan Zanders, Anda di sini untuk mencari Bos Lin. Bos Lin baru saja pergi ke luar negeri hari ini. Ada masalah dengan sebuah proyek di Amerika Serikat. Bos Lin harus pergi dan menanganinya." Xie Beihua menjawab. "Kami." Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak menjadi lebih gugup, dan kemudian dia bertanya kepada Xie Beihua, "Apakah kamu yakin kamu pergi ke Amerika karena ada masalah dengan proyeknya?" "Tentu saja sudah dikonfirmasi, karena proyek ini ditindaklanjuti oleh saya. Awalnya saya berencana pergi ke sana secara langsung, tetapi Pak Lin mengatakan bahwa dia sudah lama tidak bertemu ibunya, jadi dia yang pergi ke sana daripada saya," kata Xie Beihua dengan pasti. Setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa Cleo Feilin akan bertemu Yang Cui Juan, ekspresi wajahnya tampak menjadi lebih gugup. "Tuan Zanders, apakah Anda mencari sesuatu untuk Tuan Lin?" Setelah ragu-ragu beberapa saat, Xie Beihua bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. "Bukan apa-apa," jawab Fendi Zanders dengan suara rendah, lalu berbalik dan meninggalkan kantor Xie Beihua. Dan Xie Beihua menatap punggung Fendi Zanders dengan ekspresi bingung di wajahnya, karena dia tidak mengerti mengapa Fendi Zanders begitu gugup. Setelah meninggalkan grup Tiancheng, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan bersiap meminta Fang Zihua memesan tiket ke Amerika Serikat. Saat ini, Fendi Zanders masih khawatir membiarkan Cleo Feilin tinggal di Amerika Serikat sendirian. Dia khawatir jika Yang Cui Juan menolak membiarkan Cleo Feilin akan merepotkan untuk kembali. Namun sebelum Fendi Zanders dapat menemukan nomor telepon Fang Zihua, ponselnya berdering terlebih dahulu. Ketika Fendi Zanders melihat bahwa itu adalah Cleo Feilin yang menelepon, ada kilatan kegembiraan di matanya, dan dia segera menghubungkan telepon tersebut. "Fendi Zanders, apakah kamu baru saja menelepon saya? Saya baru saja turun dari pesawat di sini, dan saya tidak menerima telepon Anda sekarang," kata Cleo Feilin lembut. "Adil, apakah kamu sudah pergi ke Amerika?" Fendi Zanders bertanya. "Ya, ada yang salah dengan proyek perusahaan, jadi saya di sini untuk menanganinya," jawab Cleo Feilin. Tapi Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Cleo Feilin, apakah kamu aman di Amerika Serikat sendirian? Apakah kamu ingin aku pergi mencarimu? Apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya datang ke Amerika untuk mengurus bisnis perusahaan. Saya akan kembali setelah bisnis selesai. Saya tidak punya waktu untuk menemani Anda sama sekali. Anda harus menunggu saya di Jiangcheng." Cleo Feilin merasa Fendi Zanders sudah lama tidak bertemu dengannya, jadi dia merindukan dirinya sendiri, jadi dia sangat bahagia di dalam hatinya. "Oh baiklah." Fendi Zanders dengan enggan menyetujuinya. Bab 1169. "Apakah kamu sudah selesai dengan urusanmu?" Cleo Feilin ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut. "Baiklah, saya sudah selesai menangani banyak hal di sini." Fendi Zanders mengangguk ringan, dan kemudian melanjutkan, "Cleo Feilin,
Tidak peduli masalah apapun yang Anda temui di Amerika Serikat, Anda harus menghubungi saya sesegera mungkin, dan kamu harus kembali, apapun yang terjadi, karena sekarang aku punya sesuatu yang sangat, sangat penting untuk diberitahukan kepadamu. Ada apa? Tidak bisakah kita membicarakannya sekarang? Cleo Fei Lin terdiam sesaat ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan bertanya dengan nada bingung. Masalah ini sangat penting. Aku harus memberitahumu secara langsung, jadi kamu harus kembali untuk mengetahuinya. Fendi Zanders menekankannya. Apa yang terjadi, membuatnya begitu misterius? Kata Cleo Fei Lin sambil tersenyum. Oh, ini masalah yang sangat penting, dan aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepadamu melalui telepon, jadi kamu akan kembali lagi setelah kamu menyelesaikan urusan perusahaan, mengerti? Fendi Zanders berkata dengan nada serius. Oke, aku mengerti, jangan khawatir, aku pasti akan kembali, dan aku akan kembali secepatnya, oke. Cleo Fei Lin tampak sedikit tidak berdaya dan berkata. Bagus. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, dia merasa sedikit lega. Saat ini, Fendi Zanders harus serius, agar Cleo Fei Lin tahu bahwa Fendi Zanders serius, tidak bercanda. Oke, aku tidak akan memberitahumu lagi, aku akan mengurus semuanya. Cleo Fei Lin berkata dengan ringan. Bagus. Fendi Zanders mengangguk, lalu langsung menutup telepon. Setelah meletakkan telepon, Fendi Zanders menghela nafas panjang. Pada saat ini, dia bisa merasakan nada suara Cleo Fei Lin masih sangat santai, yang menunjukkan bahwa Cleo Fei Lin tidak memiliki masalah apapun sebelum pergi, jadi Fendi Zanders untuk saat ini, Feng dapat yakin. Fendi Zanders menghentikan taksi dan kembali ke rumahnya. Setelah memasuki komunitas tersebut, Fendi Zanders menemukan bahwa Mercedes-Benz miliknya masih ada, dan sudah lama tidak dipindahkan. Mobil itu sudah tertutup debu. Apakah gadis itu benar-benar tidak menginginkan Mercedes ini? Atau apakah gadis itu mengalami kecelakaan? Pikiran seperti ini tiba-tiba terlintas di benak Fendi Zanders. Namun tanpa daya, Fendi Zanders bahkan mungkin tidak mengetahui nama gadis itu, hanya saja teman-temannya memanggilnya Jiao Jiao, dan Fendi Zanders tidak mengetahui informasi lainnya. Jadi Fendi Zanders tidak punya cara untuk menemukan gadis ini, dan Fendi Zanders sudah memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang, dia sama sekali tidak berminat untuk mengurus urusan gadis ini. Setelah Fendi Zanders berpikir sejenak, dia langsung naik ke atas. Setelah naik ke atas, Fendi Zanders mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Tapi yang tidak pernah disangka Fendi Zanders adalah wanita Qin Lan masih ada di rumahnya. Setelah Fendi Zanders melihat Qin Lan, wajahnya tampak tak berdaya, dan kemudian dia bertanya dengan nada bingung, mengapa kamu belum pindah? Begitulah caramu berbicara dengan penyelamatmu, bukan? Qin Lan memandang Fendi Zanders dengan ringan, lalu berkata dengan santai sambil makan anggur, rumah baruku sedang dalam sedikit masalah. Para pekerja dekorasi mengecat dindingnya dengan warna merah untukku, tapi aku suka warna merah muda, jadi aku harus mengecat ulang selama periode ini. Waktu, dan aku hanya bisa tinggal di rumahmu. Apakah ada perbedaan antara merah jambu dan merah? Fendi Zanders mengatakan sesuatu tanpa daya. Apa? Kamu begitu ingin mengusir penyelamatmu? Qin Lan bertanya pada Fendi Zanders dengan mulut kecilnya yang melengkung. Kamu sangat kuat, beraninya aku mengusirmu, bagaimana jika kamu marah dan membunuhku? Fendi Zanders berkata tanpa daya. Bahkan saat ini, Fendi Zanders masih belum bisa menghubungkan kecantikan seksi di hadapannya yang mengenakan gaun tidur berenda, makan buah anggur dan menonton drama idola dengan pembunuh berdarah dingin dan kejam itu. Fendi Zanders berpikir bahwa Qin Lan adalah wanita yang sangat pandai menyamar. Dia seperti seorang guru di sekolah, adik perempuan Yu yang seksi di rumah, dan seorang pembunuh di saat-saat kritis. Sulit bagi Fendi Zanders untuk memastikannya. Itu adalah karakter aslinya. Aku dengar kamu sepertinya terluka, apa yang terjadi? Qin Lan memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan menemukan bahwa Fendi Zanders tampak cukup normal, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia hanya memberitahu Qin Lan semua yang dia temui di lembah Huaxian. Setelah mendengarkan Qin Lan, dia juga merasa Fendi Zanders terlalu impulsif dan tidak seharusnya memakan 3 pil naki saja. Fendi Zanders tidak banyak bicara tentang masalah ini, lagi pula, pada saat itu, Fendi Zanders tidak punya pilihan lain sama sekali. Setelah mengobrol dengan Qin Lan, Fendi Zanders memasuki kamar mandi, bersiap untuk mandi dan kemudian tidur dengan nyaman. Bagaimanapun, Fendi Zanders sudah lama tidak beristirahat dengan baik. Namun ketika Fendi Zanders melepas pakaiannya, dia menyadari ada banyak luka di tubuhnya. Dan semua luka ini tertinggal ketika mereka bertarung dengan orang-orang di lembah Huaxian, tetapi pada saat itu Fendi Zanders meminum pil naki, jadi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Fendi Zanders melihat luka di tubuhnya dan tersenyum tak berdaya, lalu mulai mandi. Setelah mandi, Fendi Zanders berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Hari sudah siang ketika Fendi Zanders membuka matanya keesokan harinya. Fendi Zanders melihat ponselnya dan menemukan bahwa hari ini adalah hari Sabtu dan tidak ada kelas di sekolah. Jadi Fendi Zanders keluar dari kamar tidur dan menemukan bahwa Qin Lan masih terbaring di sofa menonton drama idola, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Kak, apa kamu tidak punya urusan serius?
Ada apa denganmu berbaring di sofa dan menonton drama TV setiap hari? Fendi Zanders berteriak pada Qin Lan tanpa berkata-kata. Dan Qin Lan menguap ringan setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan berkata dengan nada lelah, seperti apa seharusnya seorang pembunuh. Keluar untuk membunuh orang setiap hari. Dan saya bukan seorang pembunuh, saya hanya seorang pejuang. Titik petik 2. Kalau begitu, kamu tidak perlu berlatih seni bela diri. Fendi Zanders bertanya. Saya sekarang adalah seniman bela diri peringkat Suan. Di bawah peringkat Suan, jarang bertemu seseorang yang lebih kuat dari saya. Bahkan jika saya bertemu seseorang yang lebih kuat dari saya dapat melarikan diri untuk hidup saya. Itu sebabnya saya tidak ingin berlatih seni bela diri. Saya telah berlatih seni bela diri sejak saya berumur 8 tahun. Saat saya berumur 20, saya sudah bosan. Kata Qin Lan ringan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, dia ingin membantah, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pukul berapa sekarang? Saat ini, Qin Lan bertanya. Ini hampir jam 12 siang. Jawab Fendi Zanders. Ya Tuhan, ini sudah jam 12. Acara TV ini bagus sekali. Aku menontonnya sepanjang malam kemarin. Aku harus tidur. Kalau tidak, aku akan mendapat lingkaran hitam lagi besok. Teriak Qin Lan penuh semangat, lalu bergegas ke kamar tidurnya. Fendi Zanders melihat punggung Qin Lan dengan ekspresi yang sangat terdiam di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu apakah Qin Lan di depannya, guru wanita yang mendominasi di sekolah, dan pembunuh berdarah dingin di rumah Mi benar-benar orang yang sama. Fendi Zanders bahkan bertanya-tanya apakah ada 3 Qin Lan, yang muncul pada waktu berbeda. Bab 1170. Setelah Qin Lan pergi, Fendi Zanders duduk di sofa dan makan sesuatu dengan santai, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zhou Qiaoqiao. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak berada di kota Nanyuan selama ini, jadi dia tidak menangani urusan Zhou Qiaoqiao. Dia merasa bisa memanfaatkan ketidakhadiran Cleo Fei Lin untuk mengklarifikasi masalah Zhou Ping. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Zhou Qiaoqiao menjawab telepon. Pemilik. Zhou Qiaoqiao berteriak pelan. Mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, tidak, kamu memanggilku apa tadi? Tuan. Zhou Qiaoqiao menjawab dengan sangat alami, dan kemudian melanjutkan, mulai sekarang, hidupku akan ada di tanganmu, Tuan Zanders, jadi kamu adalah tuanku dan aku adalah budakmu. Ekspresi wajah Fendi Zanders yang memegang telepon sangat tidak bisa berkata-kata, karena dia merasa nama ini agak terlalu aneh. Tetapi Fendi Zanders tidak terlalu terlibat dalam hal-hal ini, dan bertanya langsung, saya meminta Anda untuk mengumpulkan bukti kriminal Zhou Ping, bagaimana koleksi Anda sekarang? Saya sudah mengumpulkan semuanya. Guru, jika Anda mau, Anda bisa datang dan mengambilnya kapan saja. Zhou Qiaoqiao dengan cepat menjawab. Oke, kalau begitu ayo kita bertemu di Clubhouse Jinhua. Setelah Fendi Zanders mendengar jawaban Zhou Qiaoqiao, ada kilatan kegembiraan di matanya, dan dia berkata dengan suara rendah. Oke, Tuan. Zhou Qiaoqiao setuju, lalu menutup telepon. Sudah tua sekali, itu milik tuannya. Setelah menutup telepon, Fendi Zanders bergumam tak berdaya, lalu mencuci wajahnya, dan kemudian bergegas menuju Jinhua Clubhouse. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders datang ke klub Jinhua, dan kemudian masuk ke dalam kotak di bawah bimbingan resepsionis cantik. Gaun Zhou Qiaoqiao saat ini sedikit berbeda dari masa lalu. Zhou Qiaoqiao dulu berpakaian sangat lembut dan murni, dan dia sangat suka memakai congsam, tetapi hari ini Zhou Qiaoqiao mengenakan rok one piece ketat berwarna hitam dengan wajah menutupi wajahnya. Dengan riasan tipis, stoking hitam di kaki rampingnya, dan sepasang sepatu hak tinggi di kakinya, dia terlihat sangat seksi. Setelah Zhou Qiaoqiao melihat Fendi Zanders masuk, dia memutar pinggangnya, berjalan ke sisi Fendi Zanders dengan sikap menawan, dan berkata dengan lembut, Tuan, apakah Anda di sini? Lalu apa, bisakah kamu berhenti memanggilku Tuan? Fendi Zanders bertanya pada Zhou Qiaoqiao tanpa daya. Tuan, bukankah menurut Anda nama ini tidak bagus? Jika menurut Anda nama ini tidak bagus, Anda dapat mengubahnya. Anda dapat meminta saya melakukan apapun yang Anda inginkan. Zhou Qiaoqiao berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Dahi. Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tapi dia tidak bisa memikirkan nama yang lebih baik untuk saat ini, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, oke, mari kita bicara tentang bisnis, apakah kamu membawa sesuatu? Membawakannya. Zhou Qiaoqiao mengangguk dan menyerahkan hard drive kepada Fendi Zanders. Semua bukti yang saya kumpulkan ada di sini. Selama saya mengambil bukti-bukti ini, ayah saya pasti akan ditangkap. Ketika Zhou Qiaoqiao mengatakan ini, ekspresi wajahnya sangat tenang, seolah-olah tidak ada perubahan sama sekali. Semua karena orang yang ingin dihadapi Fendi Zanders adalah ayahnya. Bagaimanapun, hidupnya sekarang ada di tangan Fendi Zanders, jadi dia harus melakukan apapun yang diminta Fendi Zanders, dan tidak ada pilihan sama sekali. Setelah Fendi Zanders mengambil alih hard disk tersebut, dia melihat Zhou Qiaoqiao dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut kepada Zhou Qiaoqiao, kamu baru saja menyerahkan bukti kriminal ayahmu kepadaku, bukankah kamu pikir kamu tidak tahan?
Zhou Qiaoqiao menatap kosong ke arah Fendi Zanders sejenak, lalu berkata tanpa daya, "Guru, hidup saya ada di tangan Anda sekarang, sepertinya saya tidak punya pilihan lain, bukan?" Hehe. Setelah mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Kamu adalah orang yang pintar. Tuan, kamu berjanji padaku sebelumnya selama kamu dapatkan bukti-bukti ini, kamu tidak akan menyakiti ayahku. Aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan." Zhou Qiaoqiao bukanlah mesin berdarah dingin dan kejam. Faktanya, dia juga sangat prihatin dengan kebutuhan Fendi Zanders terhadap barang-barang ini, tetapi dia tidak berani bertanya lebih banyak. "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku selalu menepati janjiku. Karena aku berjanji padamu untuk tidak menyakiti ayahmu, maka aku pasti tidak akan menyakitinya." Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dengan nada yang sangat tenang dan dikatakan, "Kalau begitu Tuan, untuk apa kamu mengumpulkan bukti-bukti ini?" Zhou Qiaoqiao bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. "Aku mengumpulkan bukti-bukti ini hanya untuk mengendalikan ayahmu, sama seperti aku mengendalikanmu sekarang." Fendi Zanders tidak menyembunyikan apapun dari Zhou Qiaoqiao, dan menjawab langsung. Setelah Zhou Qiaoqiao mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya, karena baru pada saat itulah dia menyadari tujuan sebenarnya Fendi Zanders. Pada saat ini, Zhou Qiaoqiao menyadari betapa bodohnya keputusan yang dia buat untuk menyerang Fendi Zanders atas dorongan Song Feiyu. Salah satu keputusan yang mungkin merugikan seluruh keluarga Zhou. Saat ini, Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders, seolah-olah sedang melihat setan. Tetapi Zhou Qiaoqiao tidak berani melawan, karena di dalam hatinya dia tahu betapa menakutkannya pria di depannya. Jika dia menolak sekarang, dia hanya akan mati. Fendi Zanders juga sepertinya melihat ketakutan dan kekhawatiran di mata Zhou Qiaoqiao, jadi dia berkata dengan lembut, "Kamu tidak perlu melihatku seperti ini, meskipun aku ingin memanfaatkan ayahmu, saya tidak bermaksud menyakitinya, saya hanya ingin menemukan beberapa orang melalui dia. Tuan, tidak masalah bagi saya apa yang ingin Anda lakukan, selama Anda tidak menyakiti saya dan ayah saya, kamu bisa memintaku melakukan apa saja." Zhou Qiaoqiao buru-buru berkata setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Hehe. Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dengan senyum tipis. Sekarang dia tidak tahu apakah ketaatan Zhou Qiaoqiao di hadapannya itu nyata atau palsu, dan Fendi Zanders sendiri tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Lagi pula, selama Zhou Qiaoqiao semua bukti yang Anda berikan pada diri Anda adalah benar. Dengan cara ini, Fendi Zanders dapat menggunakan Zhou Ping untuk menghubungi Wei Yong, penanggung jawab Rockefeller di Provinsi Zhonghai. Orang yang ingin dihubungi Fendi Zanders sejak awal adalah Wei Yong, karena Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa Wei Yong ada hubungannya dengan kematian orang tuanya. Oleh karena itu, hanya dengan menemukan Wei Yong barulah Fendi Zanders dapat mengetahui apa yang terjadi saat itu. Adapun Zhou Ping dan Zhou Qiaoqiao, selama mereka patuh, Fendi Zanders tidak berniat mempersulit mereka. Selain itu, merupakan hal yang baik bagi Fendi Zanders jika Zhou Ping memberinya informasi di antara Rockefeller.